Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Pak Danar. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengonlinekan sebuah laman HTML ya atau status web ya menggunakan eh, salah satu metode yang kita sebut sebagai Verbis ya. Jadi pastikan project Anda sudah jadi seperti ini, disimpan di dalam sebuah folder yang itu khusus untuk menyimpan game-game yang nanti akan kita buat dari sini sampai nanti. Terus kemudian kita tes dulu apakah gamenya sudah jalan. Kita buka di Google Chrome misalnya. Nah, ini gamenya seperti ini kalau udah jadi. Ini sudah jadi. Ini kita menghindari hujan meteor ya. Ini meteor. Nah, kalau kita ketabrak maka akan game over. Nah, setelah kita berhasil menghindari, skor akan bertambah ya, akan bertambah sebanyak 10. Nah, oke, sudah jadi kayak gini. Oke, udah game udah jalan. Nah, pertanyaannya ini lokal, kita pengen nanti kita bisa online ya, supaya apa? Bisa diakses melalui beberapa perangkat dan bisa kita share linknya. Nah, yang pertama langkahnya setelah kita pastikan project jalan, nah kita akan ada banyak jalan menuju Roma ya, ada pepatah seperti itu. Untuk mengonlinekan sebuah laman itu bisa dengan banyak cara. Nah, saya milih yang gratis dan yang salah satu yang gratis ya. Ada banyak cara dan ada banyak metode, semuanya diperbolehkan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar metode menggunakan Verbis. Nah, jadi Verbis ini punya layanan, banyak layanan, salah satunya adalah hosting. Baik, langsung saja kita menuju ke laman Verbis. Nah, ini langsung kita akses Google. Nah, akan muncul banyak. Kita ambil yang Verbis ini ya, verbis.google. Nah, ini adalah salah satu platform untuk pembuatan aplikasi. Nah, ini ada banyak metode. Lalu kita buka konsol ya. Pastikan kita sudah login. Nah, ini menggunakan yang non perusahaan ya. Jadi gunakan yang non perusahaan untuk ini karena yang perusahaan ada banyak batasan. Yang akun pribadi aja. Nah, munculnya akan seperti ini. Lalu kita akan mulai dengan klik ini, Getting Started by Setting Up a Firebase Project. Nah, kita ketikkan saja di sini nama project kita. Misalnya Intersense Games. Tapi bisa apa saja ya, boleh ada spasi, boleh ada besar kecil. Nah, tapi yang di bawah ini kalau bisa kecil semua dan nggak ada sambung menyambung kalau bisa. Nah, ini saya ganti dan semakin pendek semakin baik. JS Game udah dipakai orang. ISN Game. Nah, sudah masih ada ya ISN Game. Oke, saya save aja. Sependek mungkin tanpa ada karakter asing, tanpa ada dash, tanpa ada karakter-karakter yang sulit ya, karena nanti ini akan menjadi URL kita. Lalu I accept. Ini nggak usah aja, yang macam-macam nggak usah. Kita ini juga nggak usah, yang supaya ringan nantinya. Oke, kalau sudah ini juga nggak usah, nggak perlu. Create project. Nah, kita tunggu dulu. Maka project dari ini nanti kedepannya akan kita pakai untuk menyimpan game-game kita kedepannya ya. Jadi supaya nanti kita nggak perlu buat project banyak ya, karena dibatasi juga. Projectnya cuma satu tapi isinya nanti banyak kayak gitu. Baik, kalau sudah continue, lalu sudah jadi nih, project kita sudah ada tapi nggak ada apa-apanya nih, belum ada apa-apanya. Kita pilih yang build, lalu pilih yang hosting ya, di sini bawah ini ya. Oke, lalu pilih yang getting started. Nah, pertama Anda harus menginstal dulu Node.js. Maaf ini nggak ada ya. Anda install dulu Node.js. Anda download dari sini. Ini Node.js Anda install. Nah, Anda pilih yang untuk sesuai OS kalian ya. Jadi Windows ya Windows, Mac ya Mac, Linux ya Linux. Anda pilih download aja.
Nah, ini ada download, ini versi 24 ya. For Linux, kalau Anda pilih for Windows. Karena saya pakai Linux ya, ini Linux. Versinya yang versi 24 aja enggak apa-apa. Nah, lalu Anda bisa download. Nah, ini formatnya XZ. Nah, ini format Windows. Ini tombol downloadnya mana? Ya, ini ya, pilih yang Windows 64 bit atau Apple kalau macOS ya, macOS, Linux ya Linux, sesuai dengan OS-nya ya. Kalau sudah kalian install sampai selesai, saya nggak nyontohkan karena saya sudah ya. Setelah itu kalian nanti akan buka command prompt, akan ada kalian cari Node.js command prompt seperti itu. Node.js command prompt. Nah, kalau saya pakai Linux ini di terminal sini. Kalau kalian nanti ada di sini di search Node.js command prompt seperti itu bunyinya. Oke, kalian install yang ini. Ini kalian install. Ya, kalian enter. Saya sudah, jadi tidak melakukan ini karena saya sudah ya. Nah, ini terus kemudian kalau sudah kalian tik bahwa Anda sudah melakukan ini, lalu next. Nah, begitu selanjutnya adalah login. Ini login, saya belum. Nah, kita login menggunakan, setelah kita install, kita login. Nah, ternyata saya sudah login dengan username pustaka.com. Saya ingin username Intersen, maka saya logout dulu. Firebase logout. Ya, baru saya Firebase lagi, login lagi. Firebase login. Enable Gemini no. Allow Firebase to collect CLI emulator. Pokoknya no aja. Ya, seperti ini. Lalu kita pilih email yang akan kita gunakan. Yang tadi kita buat di project ini sama ya, emailnya harus sama. Kadang-kadang kita buat emailnya di mana, lalu bukanya di mana, sehingga nanti nggak jalan. Oke, sudah login, maka kita kembali ke terminal. Nah, sudah ada login at Intersen. Berarti ini sudah ya. Berikutnya, perintah berikutnya adalah Firebase init. Kita copy aja. Nah, sebelum kita init, kita harus masuk ke direktori tempat project kita berada. Ini direktori saya, tempatnya kebetulan di dokumen Intersen JS Game. Maka saya harus masuk dulu ke sini dengan cara perintah cd dokumen, terus kemudian slash Intersen, lalu JS Game. Oh, kok nggak jalan? Oh, dokumennya ada S-nya. Ini ya, besar kecil berpengaruh ya. Kenapa saya nama file itu selalu kecil, nama folder kecil, supaya nggak. Sudah ya. Kita sudah masuk ke direktori JS Game. Barulah kita tekan perintah yang ini tadi, Firebase init. Artinya kita akan menginit folder ini sebagai folder project kita. Oke, init ya. Ya, ada perintah. Nah, kita diminta memilih, kita pilih yang hosting saja. Hosting ini ya. Ada app hosting, ada hosting saja. Kita pilih yang hosting saja. Lalu spasi untuk memilihnya, baru enter. Nah, lalu pilih yang use existing project. Ini kita nanti project akan muncul. Ini dia ISN Game. Sama ya, yang sudah kita buat di sini tadi namanya ISN Game. Lalu kita select aja, enter. Nah, do you will yes, configure yes saja, no, sudah selesai. Kalau sudah selesai, lalu kita lihat folder kita akan muncul direktori public di sini. Nah, di direktori public akan muncul
index ini bawaan ya, bawaan dari Firebase kita hapus saja, delete. Nah kalau udah delete, file yang project kita masukkan ke public supaya nanti bisa diakses. Nah sudah, di dalam public ada direktori Meteor tadi. Baru setelah itu kita lanjut ke ini, sudah semua, kita next, register your app, namanya ISN game ya. Ya, ini udah, kita sudah ya. Next aja, baru kemudian ketik ini Firebase deploy. Ini Firebase deploy. Ya, kita akan mendeploy di ISN game. Ada satu file. Nah, di public sudah jadi. Nah, ini alamat web kita. Nah, saya senangnya pakai Firebase, kita dapat subdomain yang pendek seperti ini. Nah, ini ya. Oke, ini URL kita. Maaf, kok belum anu ya. isngame.webapp ya. Ini alamatnya. Copy. Kita buka di sini. Kita paste. Nah, tapi nama filenya harus kita sebut karena nama filenya bukan index. Kalau nama filenya index nggak perlu disebut. Tapi kalau nama filenya bukan index, kita harus sebut namanya. Namanya apa tadi? Meteor.html. Ketik aja Meteor.html. Ya. Ya, ini sudah online nih. Ini sudah online ya. Kita buka di browser sudah bisa. Ya, oke. Jadi ini URL-nya. Kita buka di browser lain, coba copy browser lain, bisa buka pakai Firefox ya. Ya, langsung aja kita paste di sini. Ya, jalan. Wah, langsung game over. Ya. Ya. Senangnya saya pakai Firebase, kita bisa dapat URL yang pendek ya. Jadi ISN game web app cantik sekali, namanya pendek. Jadi sangat enak kalau mau kita share ya. Jadi kayak gitu. Oke, demikian cara mengonlinekan game yang sudah kita buat ya. Silahkan kalian onlinekan game punya kalian supaya bisa kita publikasikan atau kita share ke rekan-rekan kita, teman-teman kita, ke siapa saja yang untuk pembelajaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.